Halo, perkenalkan nama saya Fadila Priyanasari, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD 2020 di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Sebelum memulai pembelajaran, pastikan kalian sudah mengunduh materi pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan lembar refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Fadila. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Luar biasa, sepertinya anak-anak Ibu ini sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, sepertinya Mbak Rifa ingin memimpin doa ya ini. Silahkan Mbak Rifa. Sikap siap berdoa ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rifa. Anak-anak, apakah kalian sudah melakukan presensi online? Sepertinya sudah ya. Jangan lupa loh untuk melakukan presensi online dengan link. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nih. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Apakah anak-anak tahu? Sepertinya tahu semua ya. Dalam hitungan ketiga, Ibu meminta kalian untuk memulai bernyanyi. 1, 2, 3. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah anak-anak, dalam lagu ini kalian tahu ya bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu memiliki keragaman ya, baik keragaman sosial maupun budaya. Namun dengan keragaman ini diharapkan anak-anak timbul nih rasa semangat persatuan dan kesatuannya dalam diri anak-anak dan lebih mencintai keragaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Anak-anak, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membaca koran atau bacaan di buku paket boleh. Nanti Ibu akan bertanya bacaan apa saja yang sudah kalian baca. Ibu beri waktu 10 menit atau 5 menit. Apakah cukup? Oke, cukup ya anak-anak. Silahkan membaca.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membacanya? Oke, tadi siapa yang membaca koran? Oh, ada Mbak Lintang membaca koran, kemudian Mbak Atika, ada yang membaca melalui buku bacaan? Atau ada yang melalui media elektronik? Oke, apa saja yang kalian baca? Oh, ada berita mengenai Gunung Merapi di Sleman itu ya. Kemudian ada mengenai virus corona. Terus? Oke, anak-anak dengan kegiatan membaca ini, anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi loh. Jadi anak-anak harus sering membaca ya, agar memiliki pengetahuan yang luas. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sumber energi panas. Sekarang kita masuk ke dalam tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Nah, anak-anak nanti ada kegiatan mengamati video, kemudian mengerjakan lembar kerja peserta didik, dan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Nah, dengan kegiatan ini nantinya anak-anak diharapkan dapat menganalisis teks eksplanasi, kemudian dapat meringkas teks eksplanasi, dan mempresentasikan hasil dari ringkasan kalian. Oke anak-anak? Nah, sebelum itu, Ibu ingin kalian melakukan tepuk semangat nih, agar lebih semangat lagi. Apakah anak-anak siap? Oke, Ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak kan sudah tahu nih bagaimana tepuk semangat. Yuk, kita lakukan secara bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, tadi melakukan tepuk semangat bersama Ibu. Sekarang Ibu ingin melihat anak-anak Ibu melakukan tepuk semangat sendiri nih. Ibu mau mengamati bagaimana cara kalian melakukan tepuk semangat. Dalam hitungan ketiga, lakukan tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Luar biasa, anak-anak Ibu ini semangat-semangat ya. Semoga tepuk semangat ini menambah semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu memiliki sebuah gambar. Nih, coba lihat. Nah, sebelum mengamati gambar ini lebih lanjut, Ibu memiliki sebuah cerita. Didengarkan ya anak-anak. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asyik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra Praba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Ayo coba sekarang amati. Gambar apa ini? Nah, yang ada uap-uapnya.
Teh apa? Teh panas, betul. Kemudian sebelahnya ada gambar, ya, es jeruk. Itu gambar teh panas dan es jeruk. Coba, bahan apa ya yang diperlukan untuk membuat teh panas dan es jeruk? Ya, ada yang menjawab air hangat. Betul sekali Mbak Lintang. Kemudian, tentu saja teh. Betul. Ada lagi yang menjawab? Ya, betul. Es batu biar dingin ya. Kemudian, tentu saja jeruk. Pinter Mbak Rifa. Nah, apa saja minuman yang biasanya tersaji dengan panas? Kopi bisa. Terus? Wah, energen. Itu susu ya. Apalagi? Iya, pinter. Kemudian, apa minuman yang tersaji dengan dingin biasanya? Ya, es teh bisa juga dingin. Lalu, es sirup bisa, pinter. Terus apa lagi? Ya, pinter. Kemudian, dari gambar ini, berdasarkan penglihatan kalian, mana minuman yang panas, mana minuman yang dingin? Ya, benar. Tadi sudah Ibu sebutkan juga ya, bahwa minuman yang panas adalah teh panas, sedangkan minuman yang dingin adalah es jeruk. Anak-anak, apakah tangan kalian dapat mengukur suhu dan panas dengan akurat? Ya, tentu saja tidak ya. Kalau alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu dengan akurat apa? Ada yang tahu? Benar, termometer. Termometer merupakan salah satu alat untuk mengukur suhu dengan akurat. Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai suhu dan panas. Nah, anak-anak tahu tidak apa contoh teks mengenai suhu dan panas? Kira-kira apa? Betul, Mas Fajar, kebakaran hutan. Pinter. Ada yang lain? Ayo, di sebelah utara kita nih, ada apa yaitu? Yang besar di Kaliurang? Ya, betul, Gunung Merapi. Anak-anak, itu merupakan salah satu contoh teks eksplanasi atau teks penjelasan mengenai kebakaran hutan, mengenai Gunung Merapi, Gunung Meletus, seperti itu. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu teks eksplanasi atau teks penjelasan? Belum tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, agar kalian tahu mengenai apa itu teks eksplanasi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana meringkas teks eksplanasi, kalian dapat mengamati video pembelajaran sebagai berikut. Nah, setelah itu anak-anak akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang waktunya kalian menyimak video pembelajaran, kemudian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik dapat kalian unduh melalui WhatsApp group, dan kalian dapat mengerjakannya di buku tugas kalian, kemudian kalian foto, dan kalian kirimkan melalui WhatsApp group. Jangan lupa untuk melakukan konfirmasi jika kalian sudah mengirimkan tugas kalian. Siap anak-anak? Selamat menonton video pembelajaran dan selamat mengerjakan LKPD.
bertemu lagi di Google Meet. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan tugas? Sepertinya sudah ya. Nah, sekarang Ibu meminta kalian secara bergantian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang ingin mempresentasikan yang pertama? Oke, Mbak Atika, yuk silahkan. Terima kasih Mbak Atika. Selanjutnya, ada yang ingin mempresentasikan lagi? Oke, selanjutnya Mas Deta, silahkan Mas Deta. Oke, selanjutnya silahkan. Bagaimana tanggapan anak-anak mengenai hasil pekerjaan teman-teman kalian yang sudah maju? Ya, benar. Sudah pintar-pintar ya menjawabnya. Coba mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Benar, perbedaan suhu dan panas. Kalian juga sudah mengerjakan nomor 2, kata kunci pada setiap paragraf. Pintar-pintar juga, sudah benar. Kemudian nomor 3, membuat pertanyaan dengan kata kunci tersebut. Pintar. Lalu apa yang kalian tak ketahui tentang panas? Ya, pintar-pintar anak ibu. Dan apa yang dimaksud dengan suhu? Ada yang menjawab besaran yang menyatakan derajat panas. Pintar, itu benar. Kemudian kalian juga sudah menceritakan peristiwa yang kalian alami tentang suhu dan panas. Ada yang menceritakan tentang meletusnya Gunung Merapi, ada yang menceritakan tentang setrika ya. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan tabel panas dan suhu, dan kalian juga sudah membuat ringkasan tentang panas dan suhu. Pintar anak-anak ibu. Anak-anak, dari video tadi kalian juga sudah tahu kan apa itu teks eksplanasi? Oke, teks eksplanasi itu apa? Betul, merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam, kemudian sosial, budaya yang terjadi di sekitar kita. Kemudian struktur teks eksplanasi. Ya, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, Ibu akan menjelaskan nih dari masing-masing, dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum atau pembuka. Nah, bagian pertama dari teks eksplanasi adalah pembuka. Umumnya di dalam pembuka ini penulis bercerita mengenai topik yang akan diangkat dalam teks eksplanasi secara umum atau berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Nah, struktur kedua yaitu deretan penjelas atau isi. Bagian isi ini adalah bagian dari rentetan penjelasan tentang fenomena yang terjadi atau diangkat dalam teks eksplanasi tersebut, atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa. Nah, kemudian untuk struktur yang terakhir apa anak-anak? Ya benar, interpretasi atau kesimpulan atau penutup. Nah, bagian penutup ini di mana berisi soal inti dari penjelasan yang ada di dalam teks eksplanasi. Apakah anak-anak sudah paham? Kemudian, ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Coba Mas Deta. Betul, berdasarkan fakta. Kemudian, membahas kejadian yang sifatnya keilmuan, pinter, lalu bersifat informatif. Pinter anak-anak itu. Kemudian, pada tugas tadi, kalian juga sudah diminta untuk meringkas, ya tidak? Iya, betul. Nah, anak-anak, langkah meringkas kalian itu bagaimana ya? Coba, langkah pertama apa? Mbak Atika? Oke, kalian membaca terlebih dahulu ya, secara keseluruhan teks tersebut. Kemudian, ya pada soal nomor 2 itu kalian diminta untuk mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Ya, jadi langkah selanjutnya yaitu mencari gagasan utama. Lalu langkah ketiga,
Membuat kerangka teks, pinter. Lalu yang terakhir, menuliskan ringkasan tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Pintar-pintar anak ibu. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya betul, mengenai teks eksplanasi. Sekarang ibu akan ketikkan ya, akan ibu tulis melalui ketikan. Anak-anak ibu minta untuk menuliskan pada buku catatan. Siap anak-anak? Oke, yang pertama kita sudah mengetahui mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya betul, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan fenomena mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Lalu, struktur teks eksplanasi. Ayo, apa tadi? Ya betul, terdiri dari pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan ketiga interpretasi. Betul. Lalu kita juga sudah tahu ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, berdasarkan fakta atau kenyataan. Kemudian membahas kejadian yang sifatnya keilmuan atau ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga bersifat informatif. Nah, kita juga sudah tahu langkah-langkah meringkas teks. Yang pertama apa? Membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Lalu yang ketiga, membuat kerangka teks. Pintar anak-anak ibu. Selanjutnya, ibu minta anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi dengan link dan mengerjakan lembar refleksi. Nah, refleksi ini dapat kalian unduh melalui WhatsApp group. Nanti kalian dapat menceritakan apa yang sudah kalian pelajari, kemudian materi yang belum anak-anak pahami, kemudian materi yang sudah dipahami itu apa. Lalu anak-anak juga menjelaskan bagaimana perasaan anak-anak dengan pembelajaran hari ini. Coba ibu meminta salah satu siswa nih, Mbak Rifa, bagaimana perasaannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Oh senang, bersemangat sekali mengerjakan tugas, pinter. Nah anak-anak, setelah kalian mengerjakan refleksi ini, dapat kalian foto, kemudian kirimkan melalui WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk melakukan konfirmasi jika kalian sudah mengirimkan lembar refleksi. Dan selanjutnya, anak-anak, ibu minta untuk mencari satu teks eksplanasi atau teks penjelasan melalui media cetak, misalnya koran, kemudian media elektronik, misalnya melalui internet, oke? Satu teks saja. Nah, jangan lupa juga untuk melakukan penilaian sikap dengan bantuan orang tua, dengan link, dan penilaian sikap secara mandiri yang akan dinilai sendiri oleh kalian dengan link. Oke. Anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Mbak Atika, silahkan. Ayo, siap berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Atika sudah memimpin doa penutup. Nah anak-anak, ibu ingatkan ya untuk anak-anak selalu menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan jangan lupa juga untuk rajin cuci tangan dengan sabun. Dan jika anak-anak terpaksa keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker agar anak-anak terhindar dari virus corona. Oke anak-anak? Siap? Nah, pintar anak-anak ibu. Selamat sore anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Demikian video peer teaching dari saya. Terima kasih.